Dan mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, puji-pujian yang sudah kami naikkan bersama-sama. Kami suka dan kami senang dan riang gembira, merindukan selalu Tuhan berbicara melalui firman-Mu kepada kami semuanya, dan pagi hari ini kami menyambutnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih anugerah-Mu, terima kasih kemurahan hati-Mu bagi kami semuanya pagi hari ini, dan kami bersama-sama merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, dan senantiasa menantikan dan merindukan segala firman yang meneguhkan hati, pikiran, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kemarin kita sudah sampai di pasal 2 kitab Galatia, dan kita sudah menyelesaikan pasal 2, dan sekarang kita masuk ke pasal 3. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, semakin kita merenungkan, semakin kita merenungkan firman Tuhan di kitab Galatia ini semacam kristalisasi, penjernihan dari pikiran dan hati kita untuk melihat lebih jauh, lebih dalam, lebih tinggi, dan lebih luas lagi kasih Kristus yang telah dicurahkan kepada kita melalui iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan tentunya atas kebenaran firman-Nya yang terus mencerahkan pengertian dan pengetahuan kita tentang pengenalan kita akan Yesus sebagai kebenaran, sebagai jalan hidup, dan juga sumber berkat bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Nah, sehingga kita bisa membedakan dengan baik, Bapak Ibu Saudara, apa saja yang menjadi kehendak Tuhan, yang harus kita pilih, kita tempuh, dan bahkan kita setia, sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, pagi ini dari Galatia pasal 3 ayat 1 ini sesuatu yang sangat penting dengan rendah hati kita perhatikan, karena kita akan merenungkan dari Galatia pasal 3 ayat 1 ini, teguran firman Tuhan yang menyembuhkan hidup orang percaya, teguran dari firman Tuhan menyembuhkan kita kembali, membangunkan kita, dan tentu di sini secara rohani yang dimaksudkan supaya kita juga secara jasmani bisa mengikuti bagaimana semangat kita untuk tetap setia pada kebenaran, Dipuji Tuhan, firman Tuhan membangunkan kita bukan saja secara jasmani, tetapi terutama secara rohani, di mana sukacita kita dan damai sejahtera kita ada di dalam
ya firman yang memberikan pencerahan kepada kita untuk bisa mengerti bahwa ketika Tuhan melihat bahwa ada sesuatu yang menyimpang dari kehidupan kita, Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak mendiamkan, ya, tapi Tuhan mengingatkan kita. Amin. Ya, itu yang sangat kita syukuri karena Tuhan Yesus adalah gembala kita. Amin. Dia menuntun hidup kita, ya, ke padang rumput yang hijau, di mana jiwa kita bisa kembali tenang untuk menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita akan memulai dengan membaca dan lebih sungguh-sungguh lagi, ya, konsentrasi dan memperhatikan pasal 3 kitab Galatia dan hubungannya dengan apa yang sebelumnya sudah kita bahas. Dan ini adalah episode yang ke-85. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi nanti ketika kita terus setia membahas dan mendengarkan penjelasan firman Tuhan kitab Galatia pasal 1 sampai pasalnya yang ke-6, nah itu bisa ratusan kali kita akan bertemu, ya, akan bersama-sama, ya, mendengarkan dengan baik firman kebenaran yang sangat luar biasa ini. Berkat Tuhan yang sangat luar biasa spesial dalam hidup kita, perjalanan, ya, wisata rohani, di mana kita semuanya diberikan kesejukan-kesejukan, pandangan-pandangan yang begitu membukakan wawasan kita, ya, kepada rencana Tuhan yang sangat luar biasa atas kehidupan kita, baik kemarin, hari ini maupun untuk yang akan datang. Lengkap semuanya, amin. Lengkap, komplit Bapak Ibu Saudara. Nah, baiklah, saya akan membacakan Galatia pasal 3, firman Tuhan yang sangat luar biasa memberikan pengertian buat kita. Sekalipun firman Tuhan ini adalah sebuah teguran, tapi itu membuat kita terbangun, ya, kembali untuk memperhatikan lebih sungguh-sungguh, lebih serius lagi, ya, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah jalur, itulah jalan, itulah terang untuk kehidupan kita memuliakan Dia. Amin. Saya baca Galatia pasal 3 mulai dari ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Bapak Ibu Saudara, ini adalah pertanyaan dari hamba Tuhan yang setia. Pertanyaan dari seorang Rasul Tuhan yang sangat setia melayani jemaat dan memberitakan Injil Kristus, ya Bapak Ibu Saudara. Dan kita saudara-saudara sudah mendengarkan penjelasan,
ya, yang sangat detail secara rinci dari pasal 1 dan pasal 2 kitab Galatia sudah menjelaskan banyak hal tentang sifat asli atau nature, ya, nature, sifat asli dari pokok-pokok kabar baik, berita Injil kasih karunia, dan juga sertifikasi atau jaminan asli keotentikan, ya, keaslian daripada kebenaran yang diajarkan oleh Paulus secara langsung, diterimanya dari Tuhan Yesus, dan bukan karena dia melalui sebuah proses belajar dari manusia, tapi dia menerimanya, menerima pokok-pokok pemberitaannya secara langsung dari Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di surga. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di pasal 2, ya, kalau Bapak Ibu masih ingat dengan baik, masih kita ingat dengan jelas, masih segar dalam ingatan kita, bahwa Paulus menegur, mengoreksi, ya, Petrus, di mana Petrus bersalah karena Petrus datang ke Antiokhia, ke jemaat kudusnya Tuhan di Antiokhia, tetapi bukan dengan pengertian yang benar. Malah Petrus itu, ya, menunjukkan dia belum begitu paham dengan sepenuhnya bahwa Injil kasih karunia Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu tidak boleh dicampurkan dengan berita tentang hukum Taurat yang dihidupi oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem. Dan disitulah kita lihat bahwa Paulus mengoreksi, bahkan menegur dengan keras, ya Bapak Ibu Saudara, karena kasih Tuhan itu, ya, bukan hanya dikatakan kasih itu lemah lembut, tetapi kasih itu juga bersifat mengoreksi. Amin. Kasih itu juga bersifat tegas, karena apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, apabila ada hal-hal di mana orang-orang percaya bersikap tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka Bapa kita di surga, Allah kita, mengasihi kita, sehingga kita wajib untuk saling mengingatkan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, karena kasih itu juga adalah memberikan didikan, ya, kasih itu juga memberikan disiplin atas hidup kita, sehingga Bapak Ibu Saudara, Paulus, ya, menegur Petrus karena Paulus mengatakan tidak boleh lagi, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel memaksakan kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita, supaya kita hidup menuruti hukum Taurat. Tidak boleh lagi. Karena apa? Karena hukum Taurat sudah selesai digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka sekarang kita hidup hanya di bawah kuasa kasih karunia Tuhan, dan untuk itu kasih karunia Tuhan kita telah menerima hidup yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Kita sudah komplit, dan segala sesuatu yang kita perlukan untuk memuliakan Tuhan Yesus, semuanya sudah lengkap di dalam kasih karunia itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
tindakan, upaya, usaha orang untuk mencampur adukan hukum Taurat dengan kasih karunia, itu adalah suatu tindakan yang melemahkan kehidupan jemaat Tuhan. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara, supaya kita tetap berjaga-jaga dan kita senantiasa sadar bahwa yang kita perlukan semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Bukan hukum Taurat Bapak Ibu Saudara, sebab hukum Taurat itu menuntut hukuman. Hukum Taurat itu menuntut hukuman, punishment bagi manusia yang tidak sempurna, maka hukuman bagi orang yang tidak sempurna berbuat baik itu sudah merupakan tuntutan yang harus diterima. Karena itulah kita sekarang tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah kasih karunia, sehingga sekarang tidak ada lagi penghukuman, tidak ada ancaman, tidak ada lagi suatu intimidasi yang diarahkan kepada kita di dalam kehidupan kita yang baru. Kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa dan maut, sehingga kita sekarang bisa merasakan damai sejahtera Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi upaya untuk mencampur adukan pengajaran hukum Taurat dengan kasih karunia kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang kudus, kepada orang-orang percaya saat ini, itu adalah upaya untuk membawa jalan mundur. Jalan mundur, Bapak Ibu Saudara. Jalan mundur berarti itu adalah suatu cara di mana orang-orang percaya akan menghadapi banyak kegagalan dan banyak kerugian, saudara-saudaraku, sehingga kita harus menghindarkan itu. Kita harus mengambil jalan untuk terus maju. Amin. Kita harus menempuh, kita harus mengarahkan hati dan pikiran kita di dalam hidup yang sudah menetapkan bahwa kita ini mempunyai harapan yang indah di dalam Tuhan. Harapan yang penuh bahagia, harapan yang penuh berkat di dalam Tuhan Yesus. Karena itu kita tidak boleh lagi memberikan peluang, tidak boleh memberikan kesempatan untuk iblis membawa hidup kita di jalan mundur. Tapi kita harus membawa hidup kita di jalan kemajuan dan juga sukacita yang ada di dalam pengharapan kita bersama-sama dengan Kristus Yesus yang sudah bangkit, dan kita hidup di dalam kasih yang sempurna itu. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada apa? Pertanyaannya, ada apa dengan jemaat Galatia? 2000 tahun yang lalu, jemaat Galatia ini adalah orang-orang yang tadinya mereka penyembah berhala. Mereka adalah sebelumnya orang-orang yang hidup menurut kehendak daging. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya hidup di dalam kegelapan. Sampai Paulus membawa terang Injil, kabar baik kepada mereka. Lalu mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan mengampuni hidup mereka dari segala kesalahan dan dosa-dosa mereka. Lalu mereka, orang-orang Galatia ini, sangat bersukacita, sangat bahagia. Mereka sangat bersemangat dan mereka hidup penuh kasih, dan mereka sangat menghormati Paulus
yang memperkenalkan Kristus Yesus dan kebenarannya kepada mereka. Jadi mereka orang-orang jemaat di Galatia ini pada awalnya Bapak Ibu Saudara, ya, di awal mereka mengenal Kristus Yesus, ya, mereka sangat bahagia, mereka sangat bersukacita, dan mereka sangat mengagungkan kasih karunia Tuhan. Mereka terkagum-kagum dengan pengajaran, doktrin, kebenaran tentang Yesus yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa Yesus telah mati dan bangkit menebus segala dosa dan segala pelanggaran mereka, sehingga mereka mengambil bagian di dalam pengharapan sukacita yang sempurna dan kemuliaan bersama Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tetapi ini mulai dari kata tetapi ini yang perlu kita dengarkan dengan baik, ya. Tetapi jemaat Galatia ini di tengah perjalanan kehidupan mereka mengiring Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mereka mendengarkan pengajar-pengajar palsu yang membuat iman mereka mundur, dan mereka ingin kembali kepada cara hidup yang lama, yaitu hidup di bawah hukum Taurat. Maka Paulus menulis kitab Galatia untuk menegur mereka, mengoreksi mereka, sehingga dengan harapan supaya mereka jangan tertidur dengan keadaan di mana mereka sudah salah langkah. Mereka, jemaat Galatia ini, sudah salah langkah dalam memilih cara hidup, bagaimana mereka memuliakan Tuhan, bagaimana mereka seharusnya melayani Tuhan, dan bagaimana mereka seharusnya hidup di dalam jemaat, mengasihi satu dengan yang lain. Mereka mengambil cara hidup yang salah. Mereka mengambil cara hidup yang keliru, di mana jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudaraku, tidak lagi konsisten, tidak lagi konsekuen, tidak lagi setia sebagaimana di awal mereka percaya kepada kasih karunia Allah. Maka Bapak Ibu Saudara, untuk supaya jemaat Galatia ini tidak mengalami kerugian yang besar, supaya mereka tidak berjalan di dalam kekeliruan pemahaman, pengetahuan yang berjalan mundur, maka Paulus menegur mereka dengan tegas, Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak bisa dibilang dengan keras, bukan hanya tegas, tetapi juga dengan keras. Karena Paulus sangat mengasihi mereka, sangat menyayangi mereka. Maka Paulus berkata tadi di Galatia 3 ayat 1, dia katakan apa? Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Bapak Ibu Saudaraku, apakah jemaat Galatia ini bodoh, orang-orang bodoh? Bapak Ibu Saudara, mereka orang-orang pintar. Mereka orang-orang yang sangat pintar, sehingga secara sosial, tingkat sosial, mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan secara sosial. Mereka orang yang kaya dalam ekonomi. Mereka yang mempunyai kedudukan jabatan di dalam pekerjaan mereka. Mereka orang yang dihormati di masyarakat, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan secara duniawi. Tapi Bapak Ibu Saudara, kepintaran mereka secara duniawi itu bukanlah sebuah kebanggaan. Di dalam Tuhan,
kebanggaan adalah apabila kita selalu selaras di dalam pengertian kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, walaupun mereka pintar secara duniawi, tapi Paulus mengatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, mereka bodoh secara rohani. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya, kenapa mereka bodoh secara rohani? Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, Paulus menjelaskan di situ. Dia katakan tadi apa? Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan ini, yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini sangat menarik kita lihat bahwa Paulus membandingkan bahwa pengenalan yang benar tentang salib Kristus itu tiada bandingnya dengan pengetahuan yang lain. Itu adalah pengertian yang paling tinggi. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Pengenalan akan kasih karunia Tuhan, yaitu salib Kristus Yesus, itu adalah pengetahuan yang paling super duper Bapak Ibu Saudara. Ya, itu adalah pengetahuan yang paling excellent. Ya, pengetahuan yang paling tinggi dan yang paling berkenan kepada Tuhan, karena tentang salib Kristus adalah segalanya yang mengubah hidup setiap orang yang percaya. Dan itu sudah disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam pengajarannya. Di awal-awal Paulus menjumpai orang-orang di Galatia ini. Dan ingat Bapak Ibu Saudaraku, ya, bahwa jemaat Galatia ini, gereja-gereja di Galatia ini bukan hanya satu. Itu ada beberapa gereja orang percaya di daerah provinsi Galatia, sehingga di sini kita lihat bahwa ya, kekeliruan itu ya sudah menyebar kemana-mana. Ya, Bapak Ibu Saudara, pengajaran yang keliru sudah mempengaruhi banyak orang percaya, sehingga Paulus tidak lagi pelan-pelan menyampaikan kata-kata koreksi atas kekeliruan mereka. Maka Paulus mengatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kedengarannya kata-kata Paulus itu kasar, kedengarannya kata-kata Paulus itu keras, ya, kedengarannya menghina, tidak Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Paulus semata-mata Bapak Ibu Saudara, karena melihat bahwa mereka sudah keterlaluan, jemaat Galatia ini sudah meninggalkan kebenaran kasih karunia, dan mereka ingin menjalani kehidupan mereka menurut kehendak diri mereka sendiri, sehingga Paulus sebagai bapa rohani mereka, ya, bapa rohani yang mengajarkan, memperkenalkan kasih Kristus, terang Kristus kepada jemaat Galatia, harus mengingatkan, menegur, bahkan dengan keras supaya mereka tidak meneruskan kekeliruan, supaya mereka kembali kepada kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kasih itu juga mendisiplin. Amin. Tidak, kasih itu memperbolehkan segala sesuatu, ya, membiarkan segala sesuatu, tapi kasih itu juga mendisiplin hidup kita supaya kita tetap berjalan di dalam terang kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah
Paulus mengatakan dia berbicara kepada jemaat Galatia sekarang. Sebelumnya dia berbicara dengan tegas keras kepada Petrus karena Petrus salah, keliru sebagai pemimpin. Sekarang Paulus berbicara, menyampaikan dengan tegas bahkan dengan keras kepada jemaat Galatia supaya mereka jangan rugi banyak, supaya mereka hidup jangan rugi banyak. Maka Paulus sampai menggunakan kata-kata bodoh. Itu adalah sebuah kebodohan, kata Paulus. Ya, kamu sudah mengenal kasih karunia Tuhan, ya, tetapi kenapa kamu mau kembali lagi kepada cara hidup di bawah hukum Taurat? Itu hanya mendatangkan hukuman bagimu. Kamu sudah dimerdekakan oleh kasih karunia Tuhan. Kamu sudah dimerdekakan oleh kebenaran Injil kasih karunia Allah. Tetapi kamu sekarang ingin kembali lagi kepada pengajaran yang membawa kamu kepada rugi, keadaan rugi banyak. Ya, karena kamu ingin menghidupi hukum Taurat, kamu ingin mengandalkan dirimu sendiri, kamu ingin lagi kepada hidup yang lama, maka itu adalah suatu kekeliruan yang besar. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini, ya, Paulus memberikan peringatan yang sangat-sangat tegas kepada mereka, karena Paulus sangat mengasihi mereka. Amin. Saudara-saudara dan saya juga, kalau kita menginginkan orang lain itu mereka bisa hidup di dalam kebenaran, ya, contohnya kita mendidik anak-anak kita, ketika kita mengatakan kita mengasihi mereka, kita juga harus memberikan disiplin kepada mereka supaya anak-anak bisa menjadi orang-orang yang bersikap dewasa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk mendewasakan rohani kita, mendewasakan iman kita, maka kita perlu menjadi orang yang konsisten, orang yang berdisiplin, ya, untuk terus hidup di dalam kebenaran kasih karunia. Tidak ada tawar-menawar. Amin. Tidak ada kompromi-kompromi, Bapak Ibu Saudara. Kita harus tetap hidup di dalam terang kebenaran kasih karunia Allah, bahwa kita ini adalah orang-orang percaya yang sudah pasti diselamatkan, dan kita hidup di dalam kasih karunia Allah, maka kita pun harus tetap konsisten dalam pemberitaan Injil. Kita tidak boleh mengubah pemberitaan kita, kebenaran, hanya karena kita mau menyenangkan hati manusia. Itu adalah suatu kekeliruan yang besar di dalam sikap orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang kudusnya Tuhan tidak boleh memelintir, tidak boleh menyesuaikan berita-berita yang disampaikan atas nama firman Tuhan, tapi tujuannya adalah supaya memuaskan hati manusia. Tidak boleh, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menyatakan kebenaran apa adanya. Amin. Yesus telah mati mengampuni segala dosamu. Yesus telah membayar lunas segala dosamu, sehingga engkau ketika percaya, Tuhan memberikan keselamatan, hidup yang kekal, dan pasti diselamatkan ke dalam hidup yang kekal, ke dalam surga, karena Yesus telah melunasi, membayar semua hutang dosamu di atas kayu salib. Itu adalah gambaran kasih Allah yang sempurna, melebihi dari segala-galanya apapun, dan tidak ada yang menandingi kasih Allah yang sempurna di atas kayu salib bagimu dan bagiku dan bagi semua orang yang percaya. Amin. Tidak boleh ditukar
Lalu orang-orang mengatakan tidak cukup hanya dengan iman. Orang-orang mengatakan Tuhan sudah melakukan bagiannya. Sekarang kita melakukan bagian kita. Bapak Ibu Saudaraku, itu nampaknya kedengarannya bagus. Kedengarannya itu sepertinya bagus-bagus. Tapi kalau kita mengenali kasih karunia Allah, tidak dibenarkan, dan itu adalah suatu penipuan secara halus. Penipuan secara halus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus mengatakan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Pemberian Allah semata-mata, anugerah, kasih karunia, itu adalah pemberian Allah, hidup yang kekal, keselamatan secara cuma-cuma, karena Yesus sudah menebusnya. Yesus sudah menebus dan mengampuni segala pelanggaran kita di atas kayu salib. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada dikatakan supaya kita mengambil bagian dan melakukan apa-apa supaya kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, itu adalah suatu upaya mengkelirukan berita Injil kasih karunia seperti yang dialami oleh jemaat Galatia ini. Bapak Ibu Saudara, mereka ingin hidup kembali secara duniawi dengan hidup mengandalkan perbuatan-perbuatan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus Kristus telah melakukan perbuatan baik yang sempurna bagi kita. Amin. Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya dan nyawanya diserahkan, melakukan sebuah pekerjaan yang mulia dan sempurna, pekerjaan baik, yaitu melakukan penebusan atas hidup kita, supaya kita memperoleh kasih Allah yang sempurna, dan itu sudah cukup melebihi dari segala-galanya. Tidak perlu ada yang ditambahkan lagi, karena Yesus telah memikul segala kesalahan dan segala kekurangan dan segala kehidupan yang lama. Sekarang kita sudah memperoleh hidup yang baru. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya kita akan selalu sadar bahwa iblis tidak akan tinggal diam membiarkan orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan. Tidak akan dibiarkan begitu saja. Iblis tidak akan rela saudara-saudara menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Orang-orang yang selalu hidup di dalam kesetiaan, kekudusan. Orang-orang yang selalu rindu kepada firman Tuhan. Orang-orang yang ingin bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Iblis tidak akan tinggal diam. Karena dia cemburu, dia iri hati, dan dia akan mengata-ngatai. Ya, sekali lagi, iblis akan mengata-ngatai di belakang-belakang saudara yang setia hidup di dalam kebenaran. Ingat itu Bapak Ibu Saudara, ya. Iblis ingin menjatuhkan saudara, ya, ingin membuat saudara dan saya, orang-orang percaya, supaya kembali lagi ke hidup yang lama, dan dia ingin merugikan kita. Iblis ingin supaya kita gagal dalam menjalani kehidupan kita, kesetiaan kepada Tuhan, dan banyak orang yang berhasil digagalkan oleh iblis, oleh setan. Mereka tidak setia lagi kepada kebenaran, dan mereka sudah kembali kepada kehidupan yang lama, dan mereka sangat rugi banyak. Nanti
di penghakiman Tuhan akan menunjukkan semuanya itu, dan itu bukan bagian kita untuk menghakimi. Masing-masing harus berhadapan dengan Tuhan Yesus suatu saat, dan setiap orang akan menerima apa yang patut diterimanya. Orang-orang percaya yang setia, orang-orang kudus yang terus setia kepada kebenaran kasih karunia Allah, Paulus mengatakan kita akan mendapatkan upah yang besar dari Tuhan Yesus. Amin. Bagaikan emas, perak, dan batu permata, semuanya bertahan, semuanya apa yang kita perbuat adalah karena kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena Tuhanlah yang memberikan upah yang besar bagi setiap orang yang percaya, yang selalu setia, hidup di dalam kebenaran kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kalau kita kembali lagi ya kepada Galatia pasal 3 ayat 1 itu tadi, dikatakan bahwa, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dunia ini banyak orang yang membawa pengaruh buruk. Banyak orang yang membawa pengaruh buruk di dalam lingkungan. Bapak Ibu Saudara, sehingga di sini Paulus mengingatkan tentang kesadaran kita untuk bergaul dengan orang-orang yang harusnya mendukung kemajuan iman kita. Amin. Itu yang menjadi tempat kita bergaul, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan berarti kita membenci orang lain, tidak. Tapi kita juga harus menjadi orang yang bijaksana. Ya, kita juga harus menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi kebenaran. Maka kita juga harus memilih di dalam pergaulan dengan siapa kita harus bersama-sama di dalam menjalani kehidupan yang setia ini. Amin. Karena banyak juga lingkungan yang buruk. Banyak juga lingkungan yang membawa pengaruh buruk dan menggoda, mengkompromikan supaya kita jatuh. Supaya kita juga, ya, iblis menggunakan manusia untuk menenggelamkan orang-orang pengikut Kristus yang tidak bertumbuh dan dewasa. Mereka adalah orang-orang yang tidak hidup terus, Bapak Ibu Saudaraku, setia di dalam kebenaran, maka mereka adalah sasaran empuk dari orang-orang yang membawa pengaruh buruk di dalam pergaulan. Sebab Paulus mengatakan apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Maka, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita lihat Allah ingin supaya kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, kita boleh saling mengoreksi di dalam kebenaran dan kasih Kristus yang tulus. Amin. Kasih Kristus yang tulus dan setia, itulah yang kita inginkan mengoreksi hidup kita. Kita tidak menginginkan hidup kita dikoreksi ya oleh orang-orang yang bermaksud jahat dan yang dikuasai oleh rasa iri dan dengki. Karena itu tujuannya adalah menjatuhkan kita, menjatuhkan hidup kita. Tapi kasih Allah membangun kita terus. Amin. Kasih karunia Allah membangun hidup kita terus, menegakkan kita, meneguhkan hati kita, membuat kita bersemangat, membuat kita terus optimis. Bapak Ibu Saudara, membuat pengharapan kita semakin nyata bahwa kita ini adalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang penuh kasih setia, yang dikuatkan kasih karunia Allah menghadapi berbagai persoalan, cobaan di dalam kehidupan kita, karena kasih karunia Allah cukup bagi kita memberikan apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan,
supaya kita bisa dapat terus bertumbuh memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kita. Kita harus percaya kepada kesetiaan Tuhan. Kita harus percaya kepada kesetiaan Kristus. Kita harus percaya kepada ketaatan Kristus yang sempurna. Karena kasih karunia itu sudah dianugerahkan dalam hidup kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap kali kita merindukan kebenaran firman kasih karunia Allah, Allah memanggil kita kepada suatu jalan hidup yang penuh keberuntungan. Amin. Jalan hidup yang penuh keberuntungan kita jalani dengan cara hidup yang dewasa, yang bertanggung jawab, dan yang terus mengerti bagaimana setia kepada Tuhan dan bagaimana hidup di dalam kasih yang sempurna. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus terus memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, ya saudaraku, meskipun tidak semua orang senang, tidak semua orang senang dan menyambut kabar baik itu, berita kebenaran kasih karunia Allah itu, Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya tidak boleh kecewa. Karena kita adalah orang-orang yang dipanggil menyampaikan kabar baik itu dengan hati yang tulus ikhlas. Amin. Hati yang dipenuhi dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudaraku, Tuhanlah yang menilai hidup kita. Amin. Tuhanlah yang menilai hidup kita, dan Paulus telah mengatakan di Galatia pasal 2 ayat 20, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Bapak Ibu Saudara, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, karena aku yang lama sudah disalibkan bersama dengan Kristus, tapi aku yang baru adalah sekarang aku yang hidup di dalam Kristus dan kemuliaannya, hidup yang penuh berkemenangan atas dosa dan kuasa maut. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersyukur untuk semuanya ini, karena ini kita terima. Hidup yang berharga ini kita terima, kita peroleh, bukan karena usaha dan perbuatan kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, dan selama-lamanya Tuhan selalu bermurah hati kepada kita, dan Dia akan terus membawa hidup kita untuk melihat terang kemuliaannya. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita akan selalu mengalami surprise. Kita akan selalu mengalami kejutan-kejutan, sebab Tuhan itu sangat ajaib, membawa hidup kita kepada seluruh kebenaran dan kasih-Nya yang sempurna tiada tara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak hal yang mau kita bicarakan, yang mau disampaikan untuk kasih karunia Tuhan ini. Tapi pagi hari ini kita sudahi dulu, dan kita akan berjumpa besok pagi lagi. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mengucap syukur. Mari kita berdoa untuk semua kebaikan Tuhan ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau menegur kami dengan teguran kasih yang tulus ikhlas, dengan teguran yang memperbaiki, mengoreksi hidup kami, supaya kami selalu hidup dalam kesetiaan kepadamu. Kami membutuhkan campur tangan Tuhan senantiasa. Setiap saat kami membutuhkan tuntunan dari Yesus Gembala yang memenuhi hidup kami, mengarahkan hidup kami ke jalan yang benar-benar memuliakan Engkau, dan yang terus memperingatkan kami supaya kami tidak jatuh kepada hidup yang lama, tapi kami tetap berjalan dalam hidup yang baru, hidup yang telah dikuduskan oleh Yesus Kristus
dan hidup kebangkitan yang penuh dengan kemenangan atas dosa. Kami berterima kasih Tuhan atas keselamatan yang Tuhan telah karuniakan bagi kami. Kami mengucap syukur atas kepastian hidup yang kekal yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami semuanya. Kami ingin menjalani kehidupan kami dengan penuh setia kepadamu Bapa di surga. Untuk itu kiranya Roh Kuduslah yang membimbing kami semua. Biar hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kami terus hidup di jalan kesetiaan Kristus yang sudah sampai, sudah kami terima, dan sudah menjadi milik kami selama-lamanya. Dipermuliakanlah namamu Bapa di dalam surga, dan diberkatilah semuanya saudara-saudara kami yang selalu setia ikut, bergabung, mendengarkan, menyimak, dan menikmati firman Tuhan di pagi hari ini. Dipermuliakanlah namamu, berkati mereka semuanya, berkati keluarga mereka semuanya, berkati pekerjaan mereka semuanya, dan berkati pikiran dan hati mereka. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran selalu memerintah, menguasai, dan melindungi setiap orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam surga. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Salam, sampai jumpa besok pagi lagi. Tuhan memberkati.